Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati. Waalaikumsalam. Pagi Prof. Heri. Yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat, para peserta setia tes Tanya Apa Saja setiap Rabu pukul 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Semoga teman sejawat dan senior sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat karena tren COVID yang terus meningkat, Omikron, semoga semua sehat. Jadi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti tes yang ke-51. Satu kali lagi sudah genap 1 tahun usia tes Tanya Apa Saja. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pembahasan topik mengenai bekas seksio sesaria dengan narasumber dari maha gurunya langsung ini, guru kami semua, Profesor Eri Gumilar Dahlan, sekaligus sebagai Ketua HKFM, dan Dr. Ernawati, SPOK Konsultan. Seru ya, Jin ya. Tindak sebagai moderator, Dr. Nadir Abdullah, SPOK Konsultan. Baik, sebelum kami mulai, kami persilahkan kepada Ketua Departemen sekaligus kepada Ketua POGI Cabang Surabaya, pada Dr. Brahmana Iskandar SPOK Konsultan untuk dapat memberikan sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Pandu. Waalaikumsalam. Saya menyapa dulu guru saya, Prof. Eri Gumilar, kemudian Dr. Nadir, kemudian sahabat saya, Dr. Erna. Ini luar biasa, meluangkan waktu di tengah kesibukan pada jam kerja jam 10 sampai 11. Terima kasih juga untuk semua panitia, Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Firda. Tidak terasa, sudah setahun kita mengadakan Tanya Apa Saja. Dan pesertanya itu kami melihat juga fanatik begitu ya. Jadi pesertanya itu banyak, ada yang hampir tiap minggu mengikuti. Bahkan sudah langsung ada pertanyaan. Begitu layar dibuka itu pertanyaannya sudah masuk begitu ya. Jadi antusiasnya luar biasa. Nah, topik pagi hari ini tentang kehamilan dengan riwayat operasi sesar. Nah, ini diskusinya banyak. Saya yakin apa yang ada di teori tidak sepenuhnya bisa diterapkan di lapangan. Sebagai contoh, nanti didiskusikan, ditanyakan kepada beliau-beliau pakar-pakarnya, apakah bagaimana feedback VBAC itu, bagaimana bisa diterapkan tidak di rumah sakit di daerah, dan lain-lain, dan jalan keluarnya bagaimana, itu sangat bagus bila didiskusikan. Kemudian dengan hormat juga mengundang seluruh audiens pada acara ulang tahun Tanya Apa Saja. Jadi sudah edisi ke-52, hari Rabu minggu depan jam 10 sampai 12. Jadi lebih panjang, kurun waktunya 2 jam. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dr. Pandu CS, Dr. Seto sudah mengemas acara ini menjadi acara yang berbeda dari tas biasanya. Selamat bergabung hari ini dan minggu depan. Sehat selalu semua. Hati-hati Omikron. Jangan ada fase lepas masker sama sekali, kecuali di Zoom. Di Zoom boleh lepas masker, tetapi lainnya di Zoom jangan lepas masker sama sekali. Ya, saya punya pengalaman lepas masker sebentar aja langsung kena begitu ya. Oke, jangan lepas masker sama sekali. Sekali lagi terima kasih, selamat berseminar. Salam hormat saya, Prof. Eri, Dr. Nadir, Dr. Erna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kedua, Dr. Bram, sehat ya? Sehat, sehat, Prof. Alhamdulillah. Istirahat. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana telah memberikan sambutan. Berikutnya langsung saja ke inti acara. Saya serahkan kepada Dr. Muhammad Nadir Abdullah, SPOK Konsultan Fetal Maternal yang bertindak sebagai moderator. Monggo Dr. Nadir. Terima kasih Dr. Pandu sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Untuk Prof. Eri, Dr. Erna sebagai narasumber, dan Dr. Brahmana sebagai Kepala Departemen. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Kali ini saya dapat tugas sebagai moderator pada tas kali ini dengan topik bekas seksio sesaria. Sudah ada satu pertanyaan ini yang dari peserta yang cukup aktif saya kira. Sebelum kita ke diskusi, mungkin ada kata pengantar dari para narasumber. Monggo Prof. Eri, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Nadir, senior saya sekaligus guru saya, dan juga terima kasih ke Dr. Brahmana yang betul-betul ini semangat sekali
menuntun acara tasnim dan tidak terasa 1 tahun. Juga didampingi Dr. Pandu. Nah, kalau mengenai pembukaan, nah ini saya punya adik yang penuh dengan semangat ini, penuh energi. Jadi biar beliau dulu ini, Dr. Erna. Jadi saya pendamping. Silakan Dr. Erna, ini dari Dr. Nadir arahannya diberikan suatu inilah pendahuluan. Silakan Dr. Erna. Matur nuwun Prof. Eri, Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta TAS, senang sekali pagi ini kita bisa berdiskusi tentang cesarean section. Mungkin briefnya untuk cesarean section ya Prof. Eri, apakah resikonya pada operasi sesar dan kemudian mungkin bagaimana persalinan dengan bekas operasi sesar yang masih menjadi kontroversi. Mungkin sejawat sekalian, saya seringkali di praktek itu menerima pasien dengan bekas operasi sesar dengan anak terkecil kurang dari 2 tahun. Kemudian ada yang menanyakan saya boleh sesar itu berapa kali lagi begitu. Kemudian ada yang bekas sesar 2 kali minta dilakukan tolak. Itu mungkin bahasan yang menarik ya. Karena mengingat sekarang ini angka sesar sangat meningkat. Jadi kalau targetnya sebetulnya mungkin sekitar 20-25%, tapi kenyataannya di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena ini rumah sakit tipe A, rujukan tertinggi, sehingga kita itu angka sesariannya lebih dari 50% dan tinggi sekali. Nah, mungkin di rumah lah juga lebih tinggi karena kalau di rumah sakit swasta, kalau di sini ada remnya, ada Dr. Nadir, Prof. Lila, ada Prof. Eri, setiap hari mengingatkan adik-adik PPDS indikasi SC, kemudian ini layak di SC atau bisa pervagina. Mungkin kalau di luar malahan pasien itu kan mempunyai hak untuk memilih, itu justru banyak pengalaman kita pasien-pasien itu prefernya SC gitu. Jadi ya ini menjadi concern kita bersama, mungkin nanti itu bisa kita diskusikan. Mungkin itu dari saya, Dr. Nadir. Mungkin Prof. Eri bisa memberikan tambahan. Terima kasih Dr. Erna. Jadi saya mengikuti, saya menambahkan lah. Tapi sudah intinya dari Dr. Erna tadi, ada introduction. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi momennya waktu sesarian dan after sesarian, jadi post sesarian. Jadi sesarian sendiri kita belajar lagi, tidak pernah berhenti belajar indikasi sesar itu sendiri, dan juga ada satu isu yang penting dalam sesar itu yang disebut cesarean by the request. Nah ini saya sebagai ketua KFM mengingatkan demikian. Nah, coba nanti dibaca lagi, senior kita nasional, Prof. Biran kalau tidak salah ya, pernah tahun 2014 itu mengeluarkan apa itu definisi cesarean by the request. Ya, jadi tidak selalu harus sesar, apalagi secara liberal. Jadi ada indikasinya, ada syaratnya. Kemudian after cesarean, nah itu pasien juga harus diberitahu itu persis yang seperti Dr. Ena katakan tadi. Ya, jadi termasuk di dalamnya juga kalau pasiennya memang menanyakan apakah nanti saya harus sesar lagi. Nah, di situ kita juga berkewajiban, itu kewajiban kita harus menjelaskan jauh ke depan bahwa kita juga mengenal tidak selalu one cesarean, always cesarean, tidak. Ada juga namanya VBAC, vaginal birth atau cesarean. Jadi itu harus dijelaskan kepada pasien. Sebab kan bisa saja pada waktu kita memutuskan sesar, memang ini indikasi untuk sesar. Nah, pasien juga di luar dugaan karena mungkin sebelumnya itu dia sudah
memikirkan ini lahir biasa. Dan bila ditanyakan nanti di kemudian hari apakah ini, nah di sana kita wajib menjelaskan. It's not always cesarean again. Jadi ada vaginal birth atau cesarean. Nah nanti mungkin kita diskusikan nanti selanjutnya kalau mungkin menyentuh sana. Demikian Dr. Nadir. Oke, terima kasih Prof. Heri dan Dr. Erna atas pengantarnya. Ini kemudian sudah ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini cukup panjang dari peserta kita yang aktif mengikuti TAS ini. Dari Dr. Haria Narotama. Assalamualaikum. Selamat pagi guru-guru saya yang saya hormati. Mohon izin pertama bertanya. Akhir-akhir ini saya sering mendapat pasien dengan grafit dan BSC 3 kali. Sejauh ini menurut pemeriksaan saya insya Allah masih aman. Tapi jujur saya merasa was-was juga akan kemungkinan adanya plasenta akreta pada kasus seperti ini. Prosedur baku pada kasus seperti ini, apakah perlu kami rujuk ke RSDS minimal untuk mengklarifikasi adanya plasenta akreta? Sempat 2 kali kami mendapatkan BSC 3 kali, yang datang sudah infartu dan tidak pernah ANC di kami. Waktu itu alhamdulillah saat diterminasi dengan seksio sesaria tidak ada komplikasi. Tapi jujur mengerjakan seksionya sambil harap-harap cemas. Bila mana ada kasus seperti ini lagi, apakah sebaiknya kami lakukan? Apakah sebaiknya kami langsung rujuk atau bagaimana? Demikian pertanyaan dari kami atas perhatian dan ilmu yang diberikan. Kami aturkan terima kasih. Demikian pertanyaan dari Dr. Haria Narotama. Monggo narasumber bisa memberikan komentar atau jawaban. Dr. Erna atau monggo Prof. Heri. Ya, Dr. Erna dulu. Atur nuwun Dr. Nadir. Jadi terima kasih Dr. Haria yang selalu setia mengikuti TAS dan aktif bertanya. Dr. Haria banyak di lapangan, jadi apa yang kita temui itu bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Jadi pertanyaannya Dr. Arya tadi dengan bekas SC 3 kali. Kalau bekas SC 3 kali tentu awareness lebih tinggi. Seperti yang disampaikan Dr. Haria tadi, yang pertama adalah risk terjadi dehiscence dari lukanya, kemudian risiko terjadi kalau pada awal kehamilan risiko cesarean scar pregnancy tentu yang nanti kalau itu terjadi akan menjadi plasenta akreta dan dengan segala komplikasinya. Nah, kalau enggak, risk kedua adalah terjadinya dehiscence pada saat dia aterem. Nah, kalau seperti ini, Dr. Haria, tentu sebelum pasien itu hamil, tentu mungkin edukasi kita ya pada pasien-pasien bagaimana supaya tidak hamil lagi, atau kalau misalkan hamil ya evaluasi pertama di mana tadi kayak Dr. Haria tadi. Apakah harus memastikan apakah plasenta akreta atau tidak, tentu harus kita pastikan. Kalau ada pasien dengan bekas operasi sesar 3 kali, di mana letak plasenta. Bukan 3 kali, 1 kali, 2 kali aja ada bekas kecacatan atau operasi di mana letak plasentanya. Dan tentu kalau dengan bekas operasi sesar, kita mesti fokus di depan ya, di segmen bawah rahim, di depan dan berbatasan dengan vesika urinaria. Kalau itu tidak ada, ya insya Allah bukan akreta, kemungkinan bisa disingkirkan bukan akreta. Ini adalah kan untuk terjadinya dehiscence. Nah, untuk terjadinya dehiscence ini tentu kita harus mewaspadai berapa berat janinnya saat ini, apakah ada komplikasi yang lain sehingga memungkinkan
risikonya dehiscence. Nah, untuk kasus ini kalau misalkan itu dengan bekas operasi sesar 3 kali, Dokter Haria, saya semalam sempat baca-baca di up to date itu, bahkan ada yang melakukan tolak trial of labor. Tapi datanya sangat-sangat minimal karena tidak ada yang berani melakukan, tapi dikatakan bahwa risk untuk terjadi ruptur itu jauh lebih tinggi dibandingkan ini. Nah, kalau bukan bekas operasi sesar 3 kali ya tentu persalinannya sesar dan pastikan bahwa tidak ada plasentanya, tidak di depan, bukan plasenta akreta. Dan tentu kalau misalnya bekas 3 kali adhesion perlekatannya karena sudah bekas operasi sesar 3 kali, kita buka 2 kali aja kadang-kadang vesika urinanya udah naik ke atas, kemudian belum omentumnya di depan. Nah, ini yang harus kita waspadai pada saat kita melakukan operasi. Tadi seperti yang Dokter Haria, kalau misalkan tidak yakin ada akreta atau enggak, sebaiknya dikonsulkan dulu, di refer ke kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo bisa. Kalau misalkan aman ya monggo dilakukan di sana. Tapi kalau misalkan ragu-ragu sebaiknya dipastikan terlebih dahulu. Mungkin Prof. Eri menambahkan. Monggo, Prof. Terima kasih Dokter Erna. Dokter Arya, waduh, selamat ketemu lagi nih. Dokter Arya ini, kalau tidak salah ya, saya kangen sekali ya. Ayahnya ya walaupun sudah tiada, tapi saya masih ingat sebab anak saya nomor 2 itu beliau yang nolong ya. Jadi Ersa ini ayahnya beliau yang menolong, masih ingat. Ya, jadi nanti mungkin siapa yang bisa ngecek ya, sebab semua sudah tidak ada. Pak Iye juga tidak ada. Jadi itulah rasanya benar kok. Ini kan beliau ini kalau tidak salah dulu pernah selain di PDS juga sekolah di Melbourne kalau tidak salah. Bisa dicek. Ini sahabatnya Dokter Jimmy ini. Betul ya Dokter Arya ya? Halo. Kalau bisa live discussion. Baik. Jadi saya mengulang saja yang dari Dokter Erna. Memang betul ya kalau at the moment the patient just coming to you at atom. Nah ini betul yang tadi pesannya Dokter Erna. Pertama sekali yang harus diperhatikan dengan USG 2 dimensi itu ya di atas itu, di segmen bawah rahim, di mana dia plasentanya itu ya, origo sama insersium. Kalau dia memang ngumpul di fundus, tadi yang diilustrasikan, insya Allah dia tidak akan sampai ke bladder. Apalagi kalau umpamanya ini G4 3 kali semua seksio, mungkin kita masih ingat yang diajarkan Prof. Lila, Prof. Samsul, Prof. Dikman, itu kembali lagi ke ya, bagaimana bagian the lowest part of the baby ya, apakah masih floating lah, itu aman sudah. Jadi tidak ada sih. Jadi dengan pemeriksaan klasik terus kemudian dikonfirm dengan USG. Nah, saya ada satu pesan tambahan, Dr. Arya, melanjutkan itunya Dr. Erna. Pada waktu SC sudah diputuskan, kayaknya sudah tidak mungkin itu pervaginamnya kalau umpamanya sudah 3 kali. Pada waktu menjahit itu yang betul. Saya sudah terbayang penuh perlekatan, itu harus sudah hati-hati. Kemudian yang kedua juga ini, setelah pasien pulang, misalnya insya Allah tidak ada apa-apa, itu tetap kontrol yang teliti di sini. Jadi ada beberapa kasus, mungkin masih ingat, ya, terjadi perdarahan seksio ya. Jadi dia terus ngeremes terus. Nah, salah satu di antara penyebabnya itu terkait dengan ya jahitan kita. Karena sudah 3 kali itu, jadi saya bisa membayangkan. Jadi mungkin apa ya Dokter Erna itu namanya kalau palem di antaranya itu kan, di antaranya salah satu itu adalah dari poseksio. Jadi kita sudah berapa kasus itu kan, kalau kita lakukan scanning pada poseksio, ternyata sumbernya dari sana itu ya, dari ada arteri yang menganga di sana,
kemudian sambungan dari itu juga nggak jalan. Nah, dari situ dia. Jadi tetap tanggung jawabnya, insya Allah 6 minggu itu harus diikuti lah. Kalau umpamanya sudah lebih dari 1,5 bulan, insya Allah aman. Mungkin sampai di situ mungkin, Dr. Nadir. Terima kasih Dr. Rena dan Prof. Heri atas jawabannya. Juga tadi kalau saya baca ceritanya Dr. Haria, ya, Bisa dibantu enggak Dr. Nadir? Kan ayahnya beliau ini kan classmate-nya Dr. Nadir, ini ingat saya. Ya. Iya betul, Dr. Sudarto, almarhum. Iya, itu yang nolong Ersa dulu lahir tuh beliau. Saya masih ingat. Ya betul. Terima kasih. Salah satu yang tadi juga disinggung Dr. Haria, pasiennya kebetulan datang sudah infartu, sehingga diseksio dengan was-was. Bagaimana ini anunya? Kalau kita pernah mendapat beberapa kasus yang dirujuk ke kita, jadi memang tidak sempat diperiksa, tapi begitu dibuka abdomennya ada kecurigaan plasenta previa dan akreta, kemudian abdomennya ditutup dan dirujuk sehingga tidak dilakukan apa-apa. Mungkin salah satu tambahan untuk tadi Dr. Haria. Ya, kebetulan beliau seksio ketiga ini aman-aman saja. Misalnya tidak sempat meriksa sebelumnya dan kejadian seperti itu, beberapa kasus ada yang terjadi dan setelah dibuka abdomennya ternyata dicurigai plasenta akreta sehingga abdomen ditutup lagi dan ke kita. Mungkin itu tambahan juga. Ya, kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang dari Dr. Brahmana ini. Ini yang penting juga kalau kita mau VBAC ya. Apakah syarat utama menerapkan VBAC dari sisi SDM dan fasilitas? Enggak, Prof. Heri ya. Dari sisi SDM dan fasilitas, jadi bukan dari sisi kasusnya. Dari sisi... Enggak, Prof. Heri ya, Dr. Erna. Dr. Erna. Dr. Erna duluan. Kok suaranya hilang ya? Siap. Iya, yang putus-putus di tempat saya atau ini ya, memang ada Ya, saya juga menyampaikan putus-putus. Tadi suaranya Dr. Nadir saya dengar putus-putus, itu jaringan saya atau saya juga di sini. Mungkin berarti internet saya tidak stabil. Sepertinya pertanyaannya Dr. Nadir mengenai itu persalinan bagi 6 cesarian. Silakan, Dr. Erna. Menerapkan feedback dari sisi Nah, kalau kita mau melakukan feedback pada pasien dengan operasi sesar itu ini sangat penting fasilitas ini. Jadi SDM itu siapa yang mengobservasi selama pada fase infartu pada proses persalinan, apakah pengalaman untuk mengobservasi, melihat tanda-tanda ruptur itu harus dilihat apakah ada yang standby 24 jam, ada yang mengobservasi 24 jam. Nah, kalau tidak ada tentu kita tidak berani. Dan tersedia fasilitas kamar operasi yang ready 24 jam dengan respon time yang cukup cepat. Rata-rata respon time yang diminta adalah kira-kira 30 menit kalau misalkan kita mengindikasikan ada kemacetan pada proses persalinan. Nah, kalau misalkan kita melakukan feedback, tapi SDM tidak mau nggak ada yang observasi, misalnya bidan jaganya, kemudian nanti kalau ada pasien yang lain, tentu observasinya akan berkurang. Nah, kemudian kamar operasinya, misalkan kru operasinya itu on call, untuk datang memerlukan waktu minimal, misalkan 1 jam datang, men-setting kamar operasi, jadi memerlukan waktu yang lama ya, tentu kita agak was-was ini tidak menerima pasien dengan feedback. Nah, kalau kita melakukan feedback, sebaiknya SDM ini kita yakin bahwa ada
sumber daya yang bisa mengobservasi secara optimal, dan kemudian ada fasilitas kamar operasi yang ready 24 jam dengan respon time kira-kira mungkin 30 menit. Kalau yang dari rata-rata yang disyaratkan itu pokoknya 30 menit ready. Sehingga kalau ada sesuatu maka bisa cepat dilakukan. Nah, sehingga kebanyakan kalau melakukan feedback itu rata-rata dilakukan di rumah sakit pendidikan. Karena di rumah sakit pendidikan itu sumber dayanya available, semuanya ready, ada yang mengobservasi, kamar operasinya pun ready dalam waktu cepat. Nah, kalau misalkan kita pada saat pendidikan, mungkin teman-teman di rumah sakit Dr. Sutomo, kita bisa, kalau misalkan ada ini macet bekas SC, 30 menit kita ready. Nah, tapi kalau di luar kadang-kadang itu cukup sulit kan, yang sumber dayanya tidak ready. On call masih manggil dulu, Dok. Krunya kita panggil lah. Krunya biasanya tempat tinggalnya juga di luar kota, cukup jauh, 1 jam, belum men-setting kamar operasinya. Nah, ini memang menimbulkan pikiran ya kalau seperti itu. Jadi kita mau feedback itu tentu sangat was-was. Nah, kalau misalkan feedback, syarat-syarat itu harus dipenuhi. Mungkin Prof. Heri ada tambahan. Baik, terima kasih Dr. Erna. Sudah panjang lebar dijelaskan di sini. Saya mengulang dan nanti menambahkan sedikit. Jadi kita sebagai klinisi yang profesional itu juga harus menunjukkan suatu profil dan ethical principle yang baik, dinilai oleh pasien memberi kepercayaan kepada kita, dan juga yang nama pentingnya Allah itu melihat, memutuskan sesuatu. Nah, sekarang mengenai vaginal birth after cesarean, feedback tadi, memang yang saya mulai dengan yang ideal dulu ya. Yang ideal itu memang tadi sebagian dijelaskan Dr. Erna pada waktu di PK Bersalin. Jadi mengenai fasilitas. Mungkin untuk teman-teman yang di luar rumah sakit pendidikan, saya, Dr. Nadir, Dr. Erna, ini kan di tertiary. Saya kira di level 2, jadi di rumah sakit, dan yang lebih ideal lagi, apalagi Anda bekerja di rumah sakit itu, katakanlah itu rumah sakit tipe B, ya, di mana OK-nya ada, kemudian 24 jam monitoring di sana ada, rasanya kenapa enggak? Nah, saya bagi 2. Pertama, pada waktu sebentar ini saya kok berubah ya, kalian kok berubah. Suara saya bisa kedengaran ya, Dr. Nadir? Bisa. Kedengaran, Prof. Ya, jadi pertama, bila pasien itu sejak awal di tangan kita, ya, jadi sejak last menstrual period, dia katakanlah G2, post-cesarean, kita bisa melihat indikasi seksionya dulu bagaimana. Jangan sampailah yang misalnya kalau partus kaset, wah ini sudah hati-hati. Nah, kemudian terus bisa diikuti pada waktu antenatal care. Jadi ini before, ya, before getting delivered. Jadi sebelumnya ini. Terus diikuti. Jadi kita memperlakukan seperti klinik gravida, yaitu bagian terendah janin, harus kepala, kemudian pada 37 minggu, jadi waktu di klinik itu kita periksa bagian terbawah sudah masuk PAP. Ya, dan sekaligus juga memberikan advis pada waktu dia kontrol, kalau bisa ini berat janin yang sekarang jangan lebih besar dari yang dulu. Misalnya sama atau lebih kecil itu yang ideal. Saya ulangi lagi, kita memeriksa pada waktu 37-38 minggu, ya, dengan pemeriksaan luar, kita harus lakukan itu. Bagian terendah janin sudah masuk, otak kepala, sudah berarti ini tidak ada suatu suatu sempit panggul relatif, ya, karena estimasi darat tidak besar, panggulnya normal. Nah, ini punya kans ini untuk vaginal birth after cesarean. Kemudian yang kedua pada waktu monitoring. Saya kira di rumah sakit tipe B ya, mungkin tipe C juga ya.
dari Dr. Agus itu USG ada, kemudian NST ada. Nah, ini bisa melengkapi. Dan tadi yang dikatakan Dr. Erna, OK 24 jam siap dengan respon time ya, yang saya kira bisa dikendalikan, sudah diberitahu sebelumnya. Jadi demikianlah, ada suatu willingness dan semangat untuk demikian. Tadi saya buka dengan ya kita harusnya ya klinisi yang profesional ya memang harus demikian. Jadi tidak selalu kita mudah memutuskan one cesarean, always cesarean. Rasanya insya Allah dengan letak belakang kepala, estimasi berat janin tidak lebih besar dari yang dulu. Kemudian dengan monitoring, dengan melakukan NST, kita bisa melihat kontraksinya ini apakah benar-benar, dan kemudian bisa dilihat apakah ada deselerasi variabel pada waktu pembukaan berapa. Insya Allah lah. Rasanya mungkin demikian. Boleh jadi tanya pada live tempat ya? yang tertentu. Oke, silakan Dr. Pramana. Ya, ini saya yang menanyakan ini karena melihat kondisi rumah sakit di Indonesia, mungkin ya hampir sebagian besar tidak ada yang bertugas di OK standby begitu ya. Jadi tim OK itu kan pasti dipanggil ya. Dipanggil itu tadi Dr. Erna memberi patokan bahwa 30 menit ya. Saya kok was-was 30 menit itu bisa ada di OK ya, kecuali memang pas sedang ada operasi sebelumnya. Kemudian continuous monitoringnya dan lain-lain. Jadi sebetulnya feedback ini tantangan tersendiri di kondisi di Indonesia. Jadi bahkan di salah satu diskusi di grup itu ada yang mengatakan ya yang bisa hanya rumah sakit pendidikan itu yang ada standby terus 24 jam itu. Nah, ini nanti mohon komen dari para pakar di sini itu bagaimana kalau karena satu tidak ada tim OK sebagian besar tidak menginap di OK itu, nunggu dipanggil itu. Satu. Yang kedua, tim yang jaga di VK kamar bersalin itu mungkin ya bidannya cuma satu itu. Kalau close monitoring agak sanksi kita ini close monitoring begitu. Nah, mungkin bagaimana tipsnya Prof. Eri dan Dr. Erna ini? Bisa enggak kalau gitu di luar syarat-syarat itu kita melakukan feedback? Terima kasih. Baik, ya saya paham Dr. Pramana, saya paham. Tadi apa yang saya utarakan itu adalah keadaan yang ideal. Saya harus mengutarakan demikian, apalagi saya sebagai ketua HKFM. Jadi mengingatkan bahwa klinisi itu harus profesional. Jadi hal yang ideal itu harus diutarakan. Tetapi it doesn't mean now just by emergency, it's okay. Karena sekarang ini tidak lagi demikian. Apalagi dia datang dengan positif COVID, nggak usah nunggu lama-lama, seksio saja, tidak perlu kita bicarakan. Tapi kan yang pragmatis seperti itu boleh kita utarakan, tetapi yang something yang murni itu juga jangan lupa. Yaitu apa namanya dari segi moral itu juga harus bicara. Saya kira saya setuju Dr. Pramana, sebab yang terakhir ini laporan pagi kita ini kan grafit aterem, kemudian tes PCR positif, tuban sudah pecah. Waduh, padahal polisi kita itu mengatakan masih bisa dengan ketuban pecah itu kita menunggu 12 jam. Tapi sekarang ini dengan keadaan emergency 12 jam itu dia tambah berkembang. Ininya COVID-19-nya saturasi sudah ya mulai turun, yang tadinya ringan menjadi sedang itu cepat sekali. Belum lagi dia nanti menularkan ke yang lainnya, ya sudah. Itu dalam keadaan emergency. It's the much better we should be terminate as soon as possible. Oke. Oke, terima kasih. Dr. Pramana mungkin puas jawabannya. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Dr. Brahmana tadi. Nah, kalau seperti yang disampaikan tadi adalah suatu kondisi yang ideal, Dr. Brahmana, mungkin yang bisa kita lakukan, karena kalau tidak berarti semua harus dirujuk ke rumah sakit yang tipe A, tentu akan sangat terbatas ya kemampuannya. Nah, ini pengalaman pribadi ya, saya melakukan feedback di tempat saya praktek di luar. Nah, itu kita harus Dok. Mungkin tipsnya adalah kita mengetahui kemampuan dari rumah sakit tempat kita bekerja. Artinya apakah kita melihat bahwa mereka observasinya cukup bagus, kita bisa latih bahwa tanda ini nanti saya harus segera dilapori misalnya. Dan kemudian kru kamar operasi itu di pasien yang
feedback trial, ada pasien yang tolak, mungkin sewaktu-waktu akan segera dihubungi. Mungkin itu menjadi trik supaya kita bisa melakukan. Nah, kita tentu harus mengarahkan ke kru yang ada di ini, apa yang harus dilakukan, Mbak, evaluasinya jam sekian. Nanti kalau seperti ini saya segera dilapori. Kru kamar operasi sudah diinfo sebelumnya. Misalkan ini jam segini macet, ini langsung dilakukan. Ya, beberapa memang saya melakukan tolak di rumah sakit swasta itu dan alhamdulillah bisa, dan tentu kita punya ini ya preferensi ya, misalkan kita praktek di rumah sakit ini, oh ini saya bisa melakukan di sini, tapi kalau yang di sini nggak bisa karena di sini itu kurang ini, orangnya lengah seperti itu. Mungkin itu menjadi tips ya Dokter Brahmana dari masing-masing kita mungkin pada saat bekerja itu. Pun Dokter Nadia. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terputus-putus ya tadi, Dokter Erna. Iya, terima kasih. Ini kemudian ada pertanyaan berikutnya ini dari Dokter Aldika. Pertanyaannya cukup panjang juga. Salah satu syarat VBAC adalah tidak boleh insisi rahim vertikal. Namun sayangnya kita tidak tahu insisi sebelumnya. Apa jika bukan pasien kita sendiri atau seksio di rumah sakit tempat kita bekerja. Apakah artinya pada kondisi ini kita tidak mungkin VBAC? Dua, apa ada ketentuan jarak minimal bulan atau tahun untuk kita melakukan VBAC? Yang ketiga, apakah ada pemeriksaan yang lebih advance untuk menentukan pasien ini layak VBAC atau tidak? Demikian pertanyaan dari Dr. Ilham Aldika Akbar. Monggo Prof. Eri atau Dr. Erna. Dr. Erna kok hilang ya? Prof. Eri mungkin mau memberikan dulu. Pertanyaannya dari siapa, Dr. Nadir? Dr. Aldi. Pertanyaan dari Dr. Aldi. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Dr. Aldi. Saya pikir Dr. Aldi itu ngetes kita, Prof. Silakan Dr. Erna, silakan. Oh, bis kota aja nggak boleh mendahului. Silakan Dr. Erna. Matur nuwun Dr. Nadir, Prof. Eri. Jadi pertanyaan Dr. Aldi yang pertama, salah satu syarat feedback nggak boleh insisi rahim. Tapi kan kita kalau nggak tahu gimana. Nah, saya mencari membaca bagaimana kalau misalkan kita nggak tahu insisinya. Jadi menurut ACOG dan juga WHO itu menyatakan bahwa idealnya kita harus tahu tipe insisi. Kalau kita tidak tahu, menggunakan asumsi bahwa sebagian besar seksio dilakukan dengan insisi di low segment. Berdasarkan asumsi itu, maka pada pasien dengan bekas operasi sesar, asalkan syaratnya tadi dan indikasinya terpenuhi, boleh dilakukan tolak meskipun kita tidak tahu tipe insisi sebelumnya. Nah, itu diperkuat dari meta-analisa dari ada suatu meta-analisa yang menyatakan bahwa kita tahu tipe insisi dan tidak tahu tipe insisinya itu, ternyata angka kejadian rupturnya itu tidak berbeda bermakna. Jadi artinya dengan asumsi bahwa sebagian besar seksio sesaria dilakukan insisi low segment, maka kita boleh melakukan trial pada pasien walaupun kita tidak tahu insisinya dengan asumsi sebagian besar itu, dengan catatan syarat-syarat yang lain terpenuhi. Kemudian, Prof, langsung saya jawab nanti, Prof. Monggo. Kemudian untuk yang kedua, ketentuan jarak minimal untuk kita melakukan feedback. Nah, jadi dikatakan bahwa jarak minimal untuk interpregnancy interval, yang dimaksud interpregnancy interval adalah jarak antara
persalinan dengan kehamilan berikutnya. Jadi bukan persalinan ke persalinan, tapi persalinan ke kehamilan berikutnya. Yang ideal untuk melakukan tolak adalah 18 sampai 24 bulan. Jadi antara melahirkan sampai melahirkan berikutnya, kalau misalkan 18 sampai 24 bulan, artinya itu kan nanti jatuhnya dengan dia nanti melahirkan berikutnya akan lebih dari 2 tahun. Jadi idealnya adalah lebih dari 2 tahun untuk melahirkan itu. Nah, kontraindikasi itu sebenarnya kalau jarak antara interpregnancy interval tadi antara lahir dengan hamil itu kurang dari 6 bulan. Jadi artinya kalau kurang dari 6 bulan, kalau misalkan orang ini nanti lahirnya aterem, 6 tambah 9 kan 14, jadi kurang dari 2 tahun. Jadi kurang dari 2 tahun itu sebetulnya kontraindikasi atau precaution-nya tinggi untuk dilakukan tolak. Jadi kita harus edukasi. Tapi sekarang ini Prof, mungkin ya ada ini seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin netizen atau apa sekarang itu yang lagiin bekas SC kurang dari 2 tahun boleh dilakukan tolak. Ya, jadi prekausinya tadi kalau kurang dari 6 bulan, berarti kurang dari 1 tahun dengan persalinannya, itu risknya untuk terjadi ruptur tinggi. Edukasi pada pasien sangat-sangat diperlukan. Dan dikatakan bahwa resiko terjadinya ruptur kalau kurang dari 6 bulan itu 2,6 kali dibandingkan yang kurang dari 2 tahun. Kalau dibandingkan yang lebih dari 2 tahun itu resikonya 3 kali lipat untuk terjadi ruptur. Kemudian apakah ada pemeriksaan yang lebih advance untuk melakukan ini? Kok dari literatur rasanya tidak ada ya pemeriksaan yang lebih advance. Saya juga mencari apakah ketebalan uterus seperti itu tidak ada yang mensyaratkan ketebalan uterus, kemudian tipe penjahitannya 1 layer, 2 layer itu tidak ada. Saya mungkin Prof Eri punya ini pernah membaca yang berbeda. Ngaten, Prof. Dr. Nadir. Terima kasih. Mungkin Prof. Heri menambahkan. Halo. Halo. Suara saya terdengar, Dr. Erna. Kedengaran, Dok. Mungkin salah satu yang membantu kita juga tahu apakah insisi vertikal atau transversal adalah bekas parut, bekas seksio di kulit. Kalau parutnya Van Steel, rasanya enggak mungkin itu insisi vertikal. Ya. Paling kalau insisi parutnya itu midline, lah itu kemungkinan bisa vertikal, bisa transversal di SVR. Tapi kalau parutnya Van Steel, rasanya enggak mungkin kalau itu insisi vertikal, itu mungkin menambah. Mungkin Prof. Heri ada tambahan? Ya. Saya setuju persis seperti uraian Dr. Erna dari Pak Nadir, ditambah yang praktis itu, irisan di abdomennya itu. Kan kalau umpamanya yang dulu vertikal, sudah jelas mesti ada apa-apanya itu. Kenapa kok sampai vertikal? Ini tidak mungkin ya dari bawah. Kemudian nambahkan sedikit waktu ini ya, Dr. Aldi, waktu PIT POGI di Surabaya itu, ya, betul, waktu PIT POGI di Surabaya, saya jadi moderator, pembicaranya itu Gasdecker, itu ngomong VBAC, persis seperti yang dikatakan Dr. Erna, satu jaraknya itu dia 18 bulan, ya. Itu masih boleh. Kemudian yang kedua, nah ini karena memakai standard ya, standard record, bahwa pasien itu sudah terekam dengan bagus, bisa dilihat tercatat indikasi seksio yang dulu, kemudian pada saat ini letak belakang kepala, tidak ada CPD, kemudian yang ketiga masih bisa dimonitoring ininya, Dr. Erna, scar-nya itu. Bila scar-nya itu kurang dari 6-7 mili, wah ini dia masih ragu-ragu ini. Ya. Tapi kalau scar-nya lebih dari 10 mili, jadi diukur itunya itu, terutama yang di bagian tengah, nah ini bisa aman ini. Kemudian yang keempat, NST-nya itu continuous monitoring. Itu dia, ini yang di Gasdecker ini. Ya.
Nah ini kan mungkin aja kita hadapi ini pada yang private hospital ya. Pasiennya kita kenal, mulai ANC-nya sejak dini, dan kemudian dia memang memilih demikian. Dan saya katakan juga, jadi pada waktu presentasi 2018 itu kita dalam semangat bahwa ethical principle yang terkait dengan cesarean by the request. Nah, ini kan di situ harus punya sikap kita. Bahkan di ini Dr. Nadir, saya ingat sekali Dr. almarhum itu dalam bukunya itu ditulis bahwa kita bisa menolaknya, bisa menolak cesarean by the request. Jadi definisinya itu kan seksual pasien dalam keadaan tidak infarktus dan bukan karena indikasi. Itu jelas itu. Jadi ya moral seorang klinisi itu juga dilihat dari situ. Pasien setelah diberitahu juga tetap tidak mau memilih itu, akhirnya klinisi juga mempunyai hak menolak untuk melakukan, mungkin meminta bantuan yang lain. Jadi saya menghargai itu, sehingga kita harus sebagai seorang klinisi sekaligus seorang ilmuwan, indikasi semua itu harus diterapkan dan termasuk tanggung jawab. Mungkin sepanjang itu. Dan kalau pertanyaannya yang advance itu di sini itu Dr. Aldi, continuous monitoringnya itu, kemudian malah Gasdecker itu memulai dengan prostaglandin. Padahal kita ini kan post-seksio itu nggak boleh dilakukan induksi. Tapi mereka itu bisa terukur melakukan ripening. Ya, jadi ripening itu bukan ada induksi, ada akselerasi. Jadi yang unripe, ya, yang unripe itu cuma untuk ripening, kemudian mengharapkan spontaneous in labor. Nah itu di situ. Itu Gasdecker menjelaskan seperti demikian di VK bersalin Adelaide-nya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Heri tambahannya, masukan. Menambahkan Dr. Nadir. Monggo Dr. Erna. Tadi juga berkaitan dengan pertanyaan berikutnya dengan Dr. Iman, seperti yang disampaikan Prof. Heri, barusan saya buka di up to date, Prof. Memang tidak direkomendasikan pengukuran ketebalan itu karena tidak ada yang baku tadi jawabannya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Prof. Heri, pengalaman di Adelaide 6 mili, 6 sampai 7 mili. Kemudian tadi kalau yang kalau yang di up to date itu ada satu penelitian yang disampaikan ketebalannya itu batasnya adalah 3,5 mili. Kalau kurang dari 3,5 mili, itu risk untuk terjadi ruptur lebih tinggi dibandingkan yang lebih dari 3,5. Nah, tapi dibahas di situ bahwa ini penelitiannya powernya kurang. Jadi memang dikatakan tidak ada standar berapa ketebalan uterus yang kita bisa pakai, tapi kalau misalkan memang tipis, itu risk untuk terjadi itu lebih tinggi begitu. Mungkin untuk menambah wawasan dari apa yang disampaikan tadi untuk yang Prof. Heri tadi 6, berarti kalau 6 cukup tebal, kalau yang di itu adalah 3,5, tapi 3,5 itu juga dia mengatakan bahwa powernya kurang, jadi nggak ada standar gitu, Dok. Oke. Mungkin tambahan Dr. Erna. Yeah. Ini tambahan pertanyaan dari Dr. Iman yang sebagian wis terjawab. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengukur ketebalan itu dan diukur untuk menentukan ini bisa sesar itu pada usia kehamilan berapa. Jadi mengukur dan diukur pada usia kehamilan berapa. Nah, kalau izin menjawab ya Prof. Heri. Kalau biar Dr. Erna aja menjawab, karena Dr. Iman itu tonggoku. Tapi mungkin nanya-nanyanya itu enggak pernah ngirim pasien. Ngirim pertanyaan aja. Itu teman saya, Prof. Kakak kelas saya satu tingkat di atas saya, Dr. Iman itu. Penelitiannya saya yang bimbing itu, enak. Wah, Dr. Iman itu harus ngirim ke Prof. Heri ini, kalau enggak ngirim ke tetangga nanti. Oke, ya, Dr. Ena. Jadi kalau kapan ketebalan itu diukur, itu
tidak ada data yang pasti, Dr. Iman, tidak ada ini dikatakan. Saya pernah membaca penelitian bahwa yang diukur ideal itu adalah berkurangnya ketebalan itu pada saat awal hamil dan pada saat aterem. Jadi misalkan pada saat hamil awal kan kita mesti melihat di mana di mana GS-nya. Terus kita mengukur NIS-nya berapa, ketebalan myometrial thickness-nya berapa dari NIS tadi. Nah, kemudian pada saat aterem baru kita ukur lagi berapa ketebalannya. Nah, kalau ketebalannya ini jauh berkurang, perbedaannya itu tinggi antara hamil awal dan akhir, berarti itu risknya tinggi. Saya pernah membaca seperti itu. Nah, kemudian ada yang penelitian di UpToDate tadi dikatakan bahwa itu diukur di trimester ketiga atau menjelang persalinan. Pada saat kita menentukan apakah ini mau FIPIC atau enggak, ya mungkin sekitar 36 minggu ya. 36 minggu dikatakan minimal itu di 3 poin mengukurnya itu di segmen bawah rahim. Jadi antara vesika urinaria, di dinding di vesika urinaria bagian yang paling tipis itu di 3 tempat diukur antara poin kita melihat selaput amnion, kemudian ketebalan uterus sampai batas peritoneum dari vesika urinaria. Kalau dikatakan di UpToDate tidak apa-apa mau abdominal atau transvaginal, boleh dilakukan di 3 tempat itu, kemudian di rata-rata, tapi sebagian besar itu menyatakan lebih ideal kalau transvaginal, karena dengan transvaginal itu kan kita lebih dekat probe-nya sehingga kita akan lebih jelas mengukur batasnya itu tadi. Kadang-kadang kalau misalnya transabdominal orangnya gemuk juga lebih susah gitu. Mungkin Prof. Eri punya pengalaman, Prof. Ya. Minggu kehamilan minggu berapa Bu Erna diukur itu? 36 Dokter Nadia. 36 37 ya. Terima kasih. Mungkin Prof. Eri ada tambahan? Ya, jadi seperti Dr. Erna nyambung itu. Pemeriksaannya itu yang dimaksud Dr. Erna itu 2 kali waktu outpatient clinic dan pada waktu dia in labor. Outpatient clinic itu dikombinasikan dengan pemeriksaan luar. Ya, Leopold 3-4 itu harus itu. Jadi untuk mengetahui apakah bagian tengah janin sudah masuk PAP apa enggak. Apalagi ini poseksionya G2, itu kan seperti primigravida. Jadi panggulnya belum teruji. Disitulah dilakukan pemeriksaan cukup abdominal sagittal, dan juga yang dikatakan Dr. Erna itu 3 tempat, di kiri, di kanan, dan di tengah. Di sana. Nah, kemudian pada waktu kita utarakan ke pasien, ya, jadi dia assume the patients by educate person, ya. Jadi Bu, ini kita harus coba ya pervagina. Nah, itu harus diutarakan sudah di ini. Harusnya demikian ya. Ya ini masalah etik. Harus itu kewajiban kita. Nah, setelah dipersiapkan di poli, kemudian bertemu lagi di PK, nah, di situ yang tadi dimaksud Dr. Erna, kita ukur lagi pada waktu dia, apalagi waktu infarksi. Di situ itunya. Tapi tadi Dr. Erna 3,5 mili ya, seingat saya waktu Gasdecker itu 67. Memang lebih tebal, memang lebih safe pada pasien. Dan itu tadi karena yang continuous monitoring itu memang lebih bagus karena saya lupa itu ada yang ditekankan Gasdecker itu kontraksi yang bisa dilihat pada kalau yang di atas itu adalah fetal heart rate, yang di bawahnya itu kalau spike-nya itu tinggi sekali, nah itu dia sampai berapa amplitudonya sampai berapa itu saya lupa ya. Jadi itu luar biasa sekali, mungkin tetanik atau apa, wah itu ya sudah harus di stop, itu nggak boleh, bisa aja kadang. Jadi kan Dr. Nadir, tapi ini kalau nanti kita ini Dr. Iman kita monitoring Dr. Iman setelah acara tas ini benar nggak Dr. Iman pernah melakukan poseksio ya? Atau langsung ya kan kalau sudah ini kan ada suatu planning ke depan. Ya Dr. Iman ya. Nanti saya monitoring juga. Oh iya benar Dr. Iman melakukan PBAC. Wah, kita appreciate. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erna, Prof. Heri, tambahnya.
Dan ini ada pertanyaan dari Dr. Pandu. Apakah penjahitan SBR pada pasien sudah bekas seksio 2 kali, 3 kali, 4 kali, di mana SBR-nya sudah sangat tipis? Bagaimana tekniknya? Kemudian pertanyaan keduanya ini berhubungan juga dengan pertanyaan Dr. Prita dan Dr. Iman. Tadi ya, apakah boleh dilatih? Pak Nadir? Iman yang Apakah lain boleh melakukan oksitosin drip pada bekas seksio? Sehingga kalau terjadi misalnya semacam secondary rash pada bekas seksio. Monggo, silakan. Monggo, Prof. Eri. Halo. Prof. Eri atau saya, Prof? Selalu Dr. Erna dong. Sing tuwek-tuwek di belakang. Matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Jadi pertanyaan Dr. Prita, apakah secondary arrest itu boleh diakselerasi dengan OD? Jawabannya boleh, Dr. Prita. Kita kalau selama ini kita diajarkan kalau misalkan bekas SC secondary arrest nggak boleh OD. Tapi mungkin Dr. Prita ingat pada in alarm itu juga menyatakan bahwa akselerasi dengan oksitosin drip itu boleh, bukan kontraindikasi. Dengan syarat bahwa kita mengetahui bahwa pasien ini sudah kita prediksi bisa lahir per vaginam, tidak ada CPD, dan juga tidak ada tanda-tanda impending ruptur. Jadi kita boleh melakukan oksitosin drip untuk akselerasi. Dan bahkan seperti yang disampaikan Prof. Eri tadi, kalau di luar negeri pun ripening dan juga induksi itu dibolehkan, tapi kita masih sangat takut karena kita nggak punya tools untuk observasi terus-menerus, continuous monitoring tadi salah satunya. Ya, tapi kalau akselerasi dengan oksitosin drip, rasanya dengan observasi kita dan prediksi bahwa pasien ini bisa melahirkan, bisa lahir normal, artinya tidak ada CPD, masih boleh kita lakukan. Yang sama pertanyaannya Dr. Iman ya, Dr. Nadir, apakah dibuatkan skor? Jadi itu ada Dr. Iman, itu ada kalkulator feedback itu ininya MFM, itu kalkulator feedback itu ada. Saya mau copy linknya, kok saya nggak bisa ngopi. Jadi ada kalkulator itu, nanti ada pertanyaannya berapa usia anaknya yang paling kecil, berapa jumlah bekas SC-nya, berapa taksiran berat janinnya, nanti akan keluar berapa persen chance keberhasilan untuk persalinan per vaginam. Itu ada kalkulator feedback namanya. Saya coba copy linknya, nanti saya share di itu. Nanti Dr. Nadir, mungkin Prof. Eri menambahkan atau ada yang berbeda, Prof. Terima kasih karena Dr. Prita ini, siapa litingnya dulu? Apa dari Dr. Stomo ya? Seingat saya Dr. Stomo ini. Iya, Dr. Prita sama Dr. Prita ya, Dr. Prita ya kayaknya ya. Bisa bicara langsung ya Dr. Prita ya? Bisa. Saya lupa ingat. Ya, jadi gini, apakah boleh di drip pada akselerasi ya? Saya pertama ini terima kasih ya Pak Nadir ya. Guru saya itu Dr. Listia ya. Dr. Nadir, Dr. Listia kan pastinya sudah tidak ada ya Dr. Nadir ya? Iya, betul. Ya. Itu saya masih ingat Patol C itu di drill di sana itu. Mesti ada namanya syarat, indikasi, kontraindikasi. Waduh, itu kalau tidak bisa gitu tuh disuruh keluar sama Dr. Listia. Itu pendidikan zaman dulu. Jadi berbekas dia. Jadi seperti sekarang, apa itu induksi, apa itu akselerasi, itu insya Allah lah ya. Jadi kalau akselerasi itu sudah terjadi suatu kontraksi, kemudian ada fase aktif, fase laten, fase aktif, mulai 4-10. Nah biasanya kalau pertanyaannya untuk akselerasi itu biasanya dia macet. Macetnya itu di fase aktif. Nah, kembali lagi nih guru saya mengingatkan ya.
mesti dievaluasi macetnya itu kenapa. Kalau dulu 3P dulu, ya Pak Nadir ya. Jadi power, passenger, passage. Sekarang saya tidak tahu ini Prof. Dikman ini. Psikologis juga katanya masuk, tapi saya tidak menguasai. Jadi powernya, betul tidak dari kontraksinya, passage-nya, ya. Kemudian passenger-nya, ya, passenger-nya bagaimana ini? Apakah jadi passenger-nya itu janinnya, passage-nya itu sudah dari sejak awal. Ya. Nah, yang sekarang ini Prof. Lila, Prof. Samsul selalu mengingatkan di laporan pagi itu mengenai pemeriksaan dalam itu. Jadi sudah harus menguasai itu dengan VT. Jadi letak yang terbawah, katakanlah ini kepala, jadi yang terbawah dia ada di mana? Ada di HOTS 2 apa HOTS 3? HOTS 2 itu ya masih pintu atas panggul. Jadi yang terlebar itu adalah yang dari apa namanya? Dari kiri ke kanan. Tapi begitu dia pada HOTS 3 pada level spina sciatica, dia mulai rotasi itu. Katakanlah ini ubun-ubun kecil lah, ya, letak belakang kepala. Ini mulai muter dia. Nah, VT ini evaluasinya di sini. Power oke, pelvic oke, tapi passenger walaupun dia estimasi berat janin tidak besar, tetapi ternyata letak puncak misalnya. Nah, seperti demikian ya. Jadi VT ini menentukan di mana ini. Ternyata yang berotasi itu yang di atas itu artinya. Jadi yang mendekati titik atas itu adalah ubun-ubun besar. Wah, ini jelas kontraindikasi ini. Tidak boleh di drip ya. Nah, tapi kalau umpamanya pembukaan 7, 8 itu sudah HOTS 3, kemudian sudah tinggal tinggal powernya bisa lemah memang betul ya, tapi masih letak belakang kepala, saya kira boleh di drip ya. Nah, sekarang drip kita ini kalau kita baca secara theoretically ya, drip itu harusnya pakai infusion pump, kemudian diukur tetesannya itu yang betul itu. Kalau kita kan dari mulai 4 tetes, naik setiap 15 menit jadi 8, 12, 16. Nah, mungkin dari sini ini justification. It's just most important here. Jadi bagaimana ini menjustifikasi? Karena ini sudah mulai dekat dasar panggul, sudah hampir putar paksinya sudah hampir ya di bawah panggul, masih bisa ini dengan dan powernya memang betul kurang kuat. Saya kira dalam keadaan ini yang klasik ya, itu demikian. Jadi di sini relatif lah perseksi itu masih bisa di drip. Demikian Dr. Nadir. Terima kasih Prof. Heri, Dr. Rina atas jawabannya. Nonton. Jadi intinya bahwa secondary rise itu kausanya power, bukan passage atau passenger, jadi masih boleh di drip. Terima kasih. Ini kemudian masih 2 pertanyaan lagi, sudah jam 11 lewat sedikit, tinggal 2 mudah-mudahan bisa terjawab. Yang pertama dari Anonymous ini, apakah ditemukan adanya niche pada USG transvaginal trimester 1 dapat sebagai pegangan untuk tidak melakukan VBAC? Dan untuk trimester akhir, berapa sentimeter ketebalan miometrium diizinkan? Tadi sudah dijawab. Dan juga untuk VBAC, batas 2 tahun dihitung dari mana? Tadi sudah terjawab. Mungkin tentang niche itu. Monggo, Dr. Erna. Matur nuwun, Dok. Untuk NIS tadi itu apakah kalau ada NIS itu boleh feedback atau tidak? Nah, kalau NIS-nya itu tentu NIS itu kan ada yang dihitung itu berapa ukuran NIS-nya, lebarnya, dalamnya, terus kemudian sisa miometriumnya itu berapa? RMT residual miometrial thickness-nya itu berapa? Nah, kalau misalkan di NIS itu RMT-nya residual miometrial thickness-nya itu kecil banget, itu sudah misalkan kurang dari 3,5, tentu ya itu akan sangat tipis sekali pada saat nanti aterem gitu. Jadi
kalau itu sebetulnya tidak ada patokan seperti yang tadi berapa, tapi dihitung dari nis tadi, dihitung berapa lebar nisnya, terus kemudian berapa sisa myometrial thickness-nya. Kalau sisa myometrial thickness-nya sudah tipis di awal, sudah RMT-nya itu udah kurang dari 3,5, tentu pada saat aterem dia akan semakin tipis lagi, dan itu risk untuk terjadi rupturnya akan lebih tinggi. Nah, Dok, mungkin Prof. Eri menambahkan. Iya. Saya malah tertariknya yang anonymous. Waduh, anonim. Yang jawabnya juga anonymous juga, Dokter Nadir. Pernah saya cek ya, kalau orang Perancis nyebut, tapi if we check from dictionary is niche, they are. Nah ini kalau definitnya yang saya lihat ya, itu sebenarnya kepentingannya adalah untuk Palacios berkali-kali ngomong itu ya, kepentingannya untuk patofisiologis plasenta akreta. Jadi memang Dr. Aditya, Dr. Agusul itu dan Dr. Osi itu memang sudah meninggalkan pesan bahwa once the patient is coming by post-cesarean, right, absolutely exam should be vaginally TVS, jadi transvaginal. Yang dilihat adalah endometrial thickness, kemudian di mana dia itunya gestational sac-nya. Apakah di atas atau di endometrial thickness atau jauh. Itu dia apa namanya early detection, fairly early detection. Jadi prevention is much better than treatment, itu di situ filosofinya. Nah sekarang mengenai NIS, kalau umpamanya everything look fine, jadi gestational sac ini memang betul dengan thickness, ya. Kemudian thickness-nya ini tadi yang ditarakan sama Dr. Erna, kalau umpamanya ini adalah dia tidak rata demikian, ya sampai ada yang cekungannya itu, nah ini harus minimal pasien ini di mana dia datang ini ya. Dr. Agusul yang terakhir itu sudah melakukan pelatihan pada dokter umum, termasuk pelatihan ini, karena beliau saya di HKFM sama Dr. Agusul ditanya sama Menkes, karena Menkes sudah mengeluarkan uang untuk membeli USG, melatih dokter umum melakukan scanning ini ya. Ini hasilnya apa? Nah ini Dr. Sul di sini memberikan pesan ya. Kita juga akan mengubah dokter umum ini juga dengan transvaginal, tidak saja dengan abdominal, termasuk yang NIS ini. Jadi kalau dia datang di strata di level 1 apa level 2, kalau level 3 enggak mungkin kita di tersier itu sudah tidak ada lagi pasien, yang ada mesti kiriman. Ya datangnya di level 1, itu harapan kita. Itu kalau dokter ini dengan pengetahuan yang cukup, tadi yang Dr. Sul bilang itu dilatih, mungkin ada baiknya diulang lagi, mungkin 1 minggu kemudian, jangan jauh-jauh. Dan filosofinya, ya, just returning home and read a textbook, and then once again to recall your memory. Itu yang penting. Itu Gasdecker selalu demikian. Ilmuwan itu tidak akan pernah berhenti belajar, harus terus melakukan itu. Nah kemudian, sebab itu diinginkan oleh pasien bahwa dokter itu harus profesional, termasuk di sini itu meningkatkan, menjaga kompetensinya. Nah kemudian yang kedua, memang ternyata apa yang dikatakan Dr. Herna itu tipis, lebih baik dirujuk aja. Dirujuk ke level yang lebih atas, karena ini cenderung nanti pertumbuhan berikutnya yaitu menjadi plasenta akreta nanti. Sebab NIS itu sudah dijelaskan secara konseptual, disitulah tempat masuknya. Nah ini tempat masuknya apa namanya, lapisan paling dalam endometrium, myometrium itu dari plasenta apa namanya akreta, inkreta. Yang belum ada itu plasenta kreta malam, belum ada, cuma demikian yang saya bisa, Dr. Nadir. Nih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin ya, karena waktunya juga sudah kalau pertanyaannya lewat. Overtime, Dr. Nadir, kalau pertanyaannya overtime, itunya juga bayarannya juga overtime. Oh ada, ini dari panitia nanti Dr. Pandu ada itu. Ya, Prof. Pertanyaan, bagaimana penanganan pasien postseksio dan bakat keloid? Ini pertanyaan dari Dr. Sucili.
Nah, ini Prof. Eri kayak berpengalaman. Karena duluan Kalau penanganan apa enggak kedengaran ya? penanganan pasien dengan bekas SC yang berbakat keloid, Prof, bagaimana supaya nggak keloid lagi? Nah, mungkin kalau seperti itu adalah bagaimana kalau dari segi teknik operasi ya, tentu kita akan hilangkan scar sebelumnya. Kemudian untuk mencegah timbulnya scar lagi, tentu teknik penjahitan seperti banyak kalau sudah dijelaskan bahwa tekniknya posisinya harus baik, kemudian tidak boleh terlalu handlingnya harus baik, tidak boleh terlalu berlebihan, dan juga pemakaian obat-obatan untuk mencegah hiperplasi dari jaringan luka itu. Nah, untuk mencegah hiperplasi dari jaringan luka itu mungkin ada yang berpengalaman menggunakan injeksi steroid, ada yang menggunakan injeksi steroid langsung pasca operasi, ada yang menggunakan injeksi steroidnya itu pada fase, ada kontroversi penggunaan steroid pasca operasi, ada yang menggunakan langsung, tapi ada juga yang memberikan jeda, karena kalau menggunakan langsung, itu ada yang menyatakan itu adalah nanti dia akan menghambat fase granulasi dari jaringan, sehingga jaringan granulasinya terbentuk terlebih dahulu. Nah, pada saat nanti mulai terjadi hiperplasi, itu disuntikkan, jadi kira-kira 1 minggu sesudah operasinya. Nah, tapi kadang-kadang kan orang 1 minggu kontrol disuntik itu tidak nyaman buat pasiennya, nyeri seperti itu gitu. Nah, jadi ada yang memberikan sesudah operasi langsung. Nah, kemudian sekarang itu juga ada farmasi yang membuat steroidnya itu tidak perlu disuntikkan, tapi dia di dressingnya. Di dressingnya itu mengandung steroid, sehingga dia maksudnya untuk supaya dia diabsorpsi dan juga dia untuk memperbaiki ini. Yang ini memang saya belum punya pengalaman klinis, beberapa pasien ya saya masih menggunakan yang pemberian steroid pasca operasi langsung, dan tampaknya sebetulnya dua-duanya sama efektif. Saya pernah mencoba diberikan 1 minggu sesudahnya atau pada saat operasi langsung, tapi untuk kenyamanan pasien itu rata-rata lebih nyaman setelah operasi langsung. Ya. Mungkin Prof. Eri lebih banyak pengalamannya, mungkin saya juga kulaan. Baik, saya melengkapi aja Dr. Erna. Saya ambil dari ini aja, pengalamannya almarhum Dr. Ali Sungkar. Itu waktu ini apa? Waktu MVC kemarin. Iya, betul. Tapi ini enggak dagang obatnya ya, menurut saya enggak ya. Tapi prinsip-prinsipnya itu. Jadi saya seperti yang dikatakan Dr. Erna, ditambahkan 2 prinsip lagi, yaitu pada ini Dr. Erna, hari ke-5 dan hari ke-7. Karena secara patofisiologis ya, fibrosis itu diserap. Sehingga absorbable benang itu harus diperhatikan. Nah ini saya enggak mau nanti dibilang dagangan benang nanti. Jadi benang ini menentukan. Kemudian nomor 2 memang ternyata yang rubbing, tadi Anda bilang dressing, betul, itu lebih baik dari injeksi. Nah, hanya rahasianya di dalam itu, is not the only corticosteroid, ditambahkan something else, itu dari, saya mencoba mengingat-ingat itu nama pohonnya, itu yang mempunyai kekuatan untuk mengabsorb ininya apa, fibrosisnya itu. Kan keloid itu kan di situ dasarnya, pada waktu hari ke-7, hari 8, 9 itu. Jadi dia dengan rubbing yang seperti kita lakukan lah, kan kita kan 2 bulan kan terus diolesi tipis. Saya tidak berani nyebutkan namanya nanti ini, kecuali kalau disponsori ya boleh. Ini cuma begitu aja Dr. Nadir. Jadi itu. Terima kasih Prof. Heri. Dr. Pandu, waktunya sudah habis ya ini, gimana? Ya, Dr. Nadir, waktunya sudah lebih. Mungkin bisa ditutup dengan closing statement dari Dr. Nadir merangkum diskusi hari ini, Dok. Terima kasih. Jadi kita bicarakan pada bekas seksiosesaria ya. Bekas seksiosesaria masih ada kemungkinan untuk persalinan porvaginam, disebut tolak atau PBAC, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Antara bekas seksio 1 kali. Kalau
bekas seksio 2 kali di alarm disebutkan masih memungkinkan. Nah, syarat-syarat dan kondisi tertentu itu syarat dari kasusnya sendiri dan juga syarat dari fasilitas. Dan yang penting adalah untuk memutuskan apa ini VBAC atau elective cesarean section, itu perlu informasi yang jelas ke pasiennya, ke keluarga atau suami, sehingga mereka juga bisa mengambil keputusan yang diharapkan bagaimana. Saya kira demikian. Jadi bekas seksio bisa VBAC atau bisa elective cesarean section. Dua-duanya ada morbidity maupun mortality-nya sama. Masing-masing ada. Saya kira demikian sedikit rangkumannya, Dr. Pandu. Kalau tidak ada tambahan dari Prof. Eri atau Dr. Erna, saya kembalikan ke host Dr. Pandu. Saya ada tambahan sedikit, Dr. Nadir. Monggo, Prof. Eri. Tambahannya, saya mohon maaf dari kekurangan tadi, saya sama Dr. Erna, dan saya minta maaf sekarang pakai masker, karena dekat saya ada Dr. Rossi, baru habis selesai plasenta akreta operasi positif. Terima kasih, bye. Terima kasih. Dr. Erna, ada closing statement? Sampun, Dr. Nadir, terima kasih banyak untuk semua peserta, panitia, kemudian narasumber dan moderator. Matur nuwun sangat, semoga diskusi kita bermanfaat dan semuanya tetap sehat. Sampai ketemu lagi, matur nuwun. Ini tambahan Prof. Eri, ini ada tambahan dari Dr. Prita itu 1 semester di bawah Prof. Bus. Beliau tadi mau bicara menjawab Prof. Eri, tidak bisa karena tidak ada kolom mic-nya di webnya, di Zoom-nya. Demikian Prof. Eri. Terima kasih. Saya kembalikan ke host Dr. Pandu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nadir. Sudah kita ikuti bersama diskusi mengenai bekas seksio sesaria pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Profesor Dr. Eri Gumilar Dahlan dan Dr. Ernawati sebagai konsultan dan moderator Dr. Muhammad Nadir Abdullah sebagai konsultan. Jadi terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang setia terus mengikuti TAS sudah sampai dengan sehari ke-51. Insya Allah pada minggu depan pas TAS anniversary 1 tahun, sehari yang ke-52 kita akan kemas edisi khusus. Mudah-mudahan teman sejawat dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti TAS pada minggu depan. Tetap pada hari Rabu jam 10 sampai jam 12 kita akan menghadirkan para senior dari masing-masing divisi dan nanti akan ada panelis juga. Jadi sistemnya nanti mungkin agak sedikit berbeda kemasannya dengan TAS yang biasa kita lakukan pada hari ini. Baik, terima kasih atas segala kekurangan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.